Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siapa? Gimana kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita melakukan materi ya pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama yang masing-masing. Silakan kita pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yakni lagu Indonesia Raya, yang akan dipandu oleh Bella. Silakan Bella. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Baik, terima kasih banyak kepada anak-anak semua yang telah menyanyikan lagu kebangsaan kita di bangsa Indonesia, di Indonesia ya. Baik, kita masuk materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah sistem kerja ataupun sistem kopling manual. Ya, sebelum kita masuk, Ananda sudah tahu semuanya tentang kopling? Baik. Berhubung Ananda kelas 12, mungkin sedikit banyaknya sudah belajar di luar ataupun di bengkel-bengkel resmi, ya, tempat Ananda main. Kompetensi dasar yang harus Ananda capai adalah mengevaluasi kinerja sistem kopling manual, memperbaiki kinerja sistem kopling manual. Kemudian indikator capaian kompetensi yang harus Ananda dapat, ya. Yang pertama adalah bisa ataupun dapat mendeteksi kerusakan pada sistem kopling manual, kemudian memeriksa kerja sistem kopling manual, kemudian memperbaiki kerusakan pada sistem kopling manual, dan terakhir adalah menguji hasil perbaikan pada sistem kopling manual. Tujuan pembelajaran ini, ya, Ananda semua harus dapat, ya, mendeteksi kerusakan pada sistem kopling manual tersebut. Kemudian Ananda semua harus dapat, ya, memperbaiki kerusakan pada sistem kopling tersebut, ya. Kemudian dapat menguji hasil perbaikan sistem kopling tersebut, ya, secara santun. Sedikit gambaran ataupun keterangan tentang kopling. Kopling berfungsi meneruskan dan memutuskan putaran dari poros engkol ke transmisi, ya. Sampai di situ paham? Ya, di sini ada macam-macam kopling pada sepeda motor yang biasa kita dapati di umum ataupun di lapangan, ya. Macam-macam kopling pada sepeda motor, ya. Yang pertama adalah kopling otomatis, kopling manual. Kira-kira contohnya sepeda motor apa? Baik, ya, motor fiction, ya. Kemudian kopling ganda, ya. Kopling ganda ini terletak pada sepeda motor apa kira-kira? Baik, sepeda motor Supra, ya. Ini salah satu langkah kerja pada motor kopling tersebut. Bisa Anda lihat di monitor, ya. Ini berbentuk video. Baik, perhatikan baik-baik. Kira-kira apa yang terjadi? Kampas kopling buka. Baik, kampas kopling ataupun kengklos membuka. Jadi apabila kengklos membuka, ya, putaran poros engkol ke transmisi terhubung atau tidak? Baik, terima kasih. Poros engkol ke transmisi tidak akan terhubung. Baik, di sini dapat Anda lihat pada monitor, ya. Ada pembahasan kopling secara. Yang pertama tipe dengan dorong, ya, dari arah luar, ya. Yang mana pada tipe ini jika handle kopling ditarik pada menekan pressure plat
akan dilepaskan ke dalam ataupun dari arah sebelah luar. Dengan tekannya plat penekan tersebut, plat kopling akan merenggang dari plat penekan, sehingga kopling akan bebas dan putaran mesin ataupun tidak diteruskan ke transmisi. Kemudian yang ketiga adalah tipe rack and pinion. Pada tipe ini dimungkinkan kopling dapat dihubungkan dan dilepaskan secara langsung atau konstruksinya sederhana namun mempunyai daya tahan yang lebih tinggi sehingga cocok untuk sepeda motor bermesin putaran tinggi. Ya. Kemudian tipe keempat, ya, kopling dengan sistem hidrolik. Ya, sudah pernah jumpa kopling sistem hidrolik? Di lapangan sudah pernah jumpa? Motornya apa? Hah? KTM. Ya, KTM SC ya. Baik. Ya. Yang mengeluarkan yang di lapangan biasa adalah pada sepeda motor KTM ya, special engine yang cc-nya 250. Ya. Baik. Pada kopling dengan sistem hidrolik, cara kerjanya hampir sama dengan sistem rem yang menggunakan cairan, ya. Sama dengan sistem rem menggunakan cairan fluida atau minyak rem. Baik, berdasarkan kondisi kerja, ya, kopling basah. Ada dua kopling pada sepeda motor, saya tanya dulu. Kopling basah terletak pada sepeda motor apa? Ya, kopling basah itu terletak pada motor BB. Satu lagi pada motor apa? Sport. Baik, kopling basah terletak pada motor BB dan motor sport. Benar sekali. Kalau kopling kering biasa terletak pada motor? Baik, metik, ya, benar sekali. Baik, apa itu CVT? Ada yang tahu CVT? Ya, Bapak kasih tahu ya. CVT itu adalah Continuous Variable System. Apa tadi? Baik, Continuous Variable System. Kemudian selanjutnya, ya, kopling kering, ya, yang seperti yang disampaikan tadi terletak pada sepeda motor matic ataupun CVT, ya. Yang mana kopling kering ini digunakan untuk mengatasi kelemahan kopling basah. Gesekan yang dihasilkan pada kopling basah tidak sebanyak kopling kering, sehingga memerlukan jumlah plat kopling yang lebih banyak. Disebut kopling kering karena penempatan kopling berada di luar ruangan oli dan selalu terbuka dengan udara luar untuk menyalurkan panas yang dihasilkan saat kopling bekerja. Ya. Kopling pada matic tersebut itu adalah kopling kering yang mana seperti yang Bapak sampaikan tadi itu adalah keterangannya. Ini adalah metode, ya, ataupun macam-macam kopling. Macam-macam kopling ini, ya, kopling sentrifugal. Tahu kopling sentrifugal? Ya, kopling kering dan kopling basah. Terletak pada sepeda motor apa kira-kira? Kopling sentrifugal yang menggunakan cross ganda. BB juga satu lagi, titik. Yang kedua metik, ya. Metik itu kan menggunakan kopling ganda, ya. Baik, kopling sentrifugal terdiri dari kopling kering dan basah. Kopling manual kering dan basah, ya. Ada juga yang kering, ada juga yang basah, ya. Yang mana kalau yang kering adalah plat tunggal, plat banyak, itu serinya. Kalau yang basah, plat tunggal dan plat banyak juga serinya. Kalau kopling manual ini yang kering terletak pada motor apa? Kopling manual? MotoGP, Pak. MotoGP? Ya. Kopling kering biasa digunakan pada cc motor yang di atas 500 cc. Ya, contoh MotoGP, sport, ya. Itu terletak menggunakan kopling kering. Baik, kita lanjut lagi. Ini adalah konstruksinya, ya. Konstruksi ini dari berbagai komponen, ya. Yang pertama konstruksi pada kopling manual, ya. Ini apa namanya? Ya, bahasa bengkelnya rangka close. Bahasa tekniknya adalah rumah, ya, rumah kopling atau rumah close. Bahasa tekniknya ini apa tadi? Ini adalah apa? Kampas kopling. Kampas kopling. Kalau bahasa bengkelnya adalah kayak close. Silakan lihat di monitor. Itu adalah kopling manual, ya.
Cara membongkarnya seperti apa kira-kira? Secara lisan. Ada yang Buka baut penahan perkos Pak. ya, terus dengan kunci apa yang berapa biasanya? 10 T. Baik, 10 T. Kemudian Tahan rumah kos. menggunakan plywood holder ya. Atau kalau di bengkel umum tidak ada ini, kita menggunakan kain ya. Diganjal menggunakan kain. Terus apa lagi yang buka? Buka baut rumah kosnya Pak. Baik, membuka baut rumah close-nya. Kemudian Permin kos. ya, keluarkan plat kopling dan kampas kopling. Ya, pada kopling manual itu ada komponennya ya. Plat penekan, di situ ada bearing ya. Apabila bearing ini rusak, apa yang akan disebabkan pada sistem kerja kopling tersebut? Baik, satu jawaban adalah agak susah masuk giginya. Satu lagi, ankle slip bisa jadi. Satu lagi, bila bearing ini bermasalah, ya, otomatis sistem penekanan close akan bermasalah atau tidak? Ya, berarti sistem kerja kopling tersebut akan bermasalah karena pembukaan ataupun penutupannya tidak sempurna. Di monitor, di situ dilihat ya, adanya cara pengukuran pada can close ya ataupun kampas kopling tersebut. Ya. Kenapa harus diukur dulu baru diganti kira-kira? Ada yang bisa jawab? Saya tahu Buat suaranya. Kenapa? saya tahu ketebalan kampas kopinya Pak. Baik, yang pertama jawabannya supaya tahu ketebalan kampas koplingnya. Oke, berikutnya di situ di layar bisa kita lihat kira-kira itu apa? Ya, rumah close ya, atau bahasa kampung bapak dulu itu load housing ya, atau rumah kopling. Ya, kira-kira kerusakannya apa? Pada karet dampernya ya. Kalau rusaknya contohnya seperti apa? Apa yang goyang gini? Oh, longgar. Ya, terjadi koordinasi ya antara. Baik, baik pada monitor ya. Di situ pemeriksaan rumah kopling ya. Siapa yang bisa melakukan pemeriksaan secara fisik pada rumah kopling tersebut? Maju. Tarik sen bisa? Bisa. Cara pemeriksaannya Pak. Baik speednya Pak. Ke depan dan ke belakang. Ya. Jadi kalau terjadi kerusakan, Dia akan bergoyang. dia akan bergoyang ya. Goyang tersebut akan menyebabkan bunyi apa? Tutup Pak. Kasar berarti ya. Kasar. Cara menggantinya kira-kira seperti apa? Pakunya Pak. Buka pakunya. Dengan cara digerinda. Nah, kemudian Lepas pakunya dengan alat pembuka paku Pak. alat pembuka paku Ya. di bubut ya. Bubutan. Bubutan. Kemudian baru pasang kembali. Cara memasangnya kira-kira tahu nggak? Tahu Pak. Cuman Setelah diganti karet yang baru, ya. pasang plat dan Pak, pakunya di toko. Pakunya di. Ya Pak. Terima kasih Pak Hussein ya. Kemudian pada layar tersebut tadi ya. Di situ pengukuran kanvas kopling ya. Ada yang bisa selain tarik? Silakan. Aldi Nur Saleh, maju. Sebelum kamu melakukan pengukuran, kira-kira alatnya apa namanya ini? Baik, bahasa tekniknya adalah vernier caliper. Bahasa dekelnya apa? Sigma. Jasa Solo ataupun Sigma. Ini ketelitian berapa Aldi? Baik, pintar sekali. 0,05 mm. Bagaimana cara pengukuran kampas kopling tersebut? Iya. Telah diukur dan dikunci.
Baru baca. Berapa? 3,05. Baik. Baik. Di situ ada tugas diskusi kelompok, ya. Kamu bisa berdiskusi, saya bagi kelompoknya, ya. Ini adalah kelompok 1, ya. Kemudian ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Saya kasih waktu diskusi 10 menit, ya, untuk mendiskusikan, ya, kopling slip ketika berakselerasi. Kemudian kopling tidak terlepas dan pedal pemindah gigi tidak kembali dengan sendirinya. Kemudian gigi sulit diaper. Sudah dapat? Semua ya? Saya mulai dari kelompok 1. Siapa yang menjawab satu pertanyaan tadi? Acungkan tangan. Kopling slip ketika berakselerasi adalah peralatan pengungkit kopling rusak. Lakukan perbaikan pengungkit kopling. Yang kedua, angkat kopling halus. Yang melakukan pergantian line poles atau angkat kopling. Yang ketiga, tugas lemah. Lakukan pergantian batas kopling. Yang keempat, penyetaraan kopling tidak benar. Lakukan penyetaraan kopling dengan benar sesuai standar pabrik SOP. Dah? Kenapa? Baik, terima kasih banyak, ya. Saya mengucapkan kepada anak-anak kami, kasih aplaus untuk kawannya. Ya, kelompok 2 bisa jawab. Silakan. Kopling tidak mau terlepas pada pemindah tidak kembali dengan sendirinya. Satu komponen pengungkit kopling rusak atau lakukan perbaikan komponen pengungkit apabila tidak bisa diperbaiki dilakukan pergantian komponen. 2. Plat oleng atau lakukan perbaikan plat kopling dengan cara di-press. 3. Penyetelan kopling tidak benar atau lakukan penyetelan sesuai SOP. Baik, terima kasih kepada Anda Nabila, ya, atas jawabannya. Kita berikan aplaus untuk Anda Nabila. Terakhir, jawaban terakhir adalah hasil diskusi kelompok 3. Gigi sulit dioper. Adakah yang bisa menjawab? Siapa namanya? Bisa bagi Pak. Baik, silakan. Gigi sulit dioper. 1. Poros pemindah gigi rusak atau lakukan perbaikan poros pemindah atau ganti. 2. Plat dan pin stopper rusak atau lakukan perbaikan penggantian komponen. 3. Baut plat stopper longgar atau lakukan perbaikan dan pengintangan baut. 4. Penyetelan kopling tidak tepat atau lakukan penyetaran sesuai SOP. Baik, terima kasih kepada Ananda Reza, ya. Kasih aplaus untuk Reza. Baik, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Untuk doa dipimpin oleh saudara Farid Hussein. Silakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian dan menjadi ilmu, ya, menambah ilmu ataupun keterampilan kalian nanti, ya. Dan akhir kata Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi